Dina adalah seorang wanita karir yang harus mengirimi keluarganya uang setiap bulan. Duh, ya ampun, uang gajianku udah mau habis aja. Setengah kemarin udah aku kirim buat bapak dan ibu di kampung. Terus beberapa udah buat bayar uang kos. Ini jadinya sisa uang gajianku sedikit banget. Cukup nggak ya buat makan sampai gajian bulan depan? Apa aku harus nyari kerjaan sampingan ya? Apalagi ibu sama bapak tiap bulan pasti minta uang kirimannya lebih banyak. Sedangkan gajiku tetap segini-segini aja. Padahal aku udah kasih penjelasan loh ke bapak dan ibu. Kalau gajiku itu nggak sebesar yang mereka kira. Tapi mereka nggak mau percaya. Dina, kamu kenapa kok kelihatannya sedih banget? Padahal kan berapa hari kemarin barusan aja gajian. Bukannya harusnya kamu itu seneng ya? Roni, aku tuh sedih. Karena setiap gajian setengah dari uangku itu aku kirim buat orang tuaku. Terus setengahnya lagi buat kebutuhanku. Itu pun aslinya nggak cukup. Kadang aku harus benar-benar berhemat atau sampai ngutang bahkan. Ya ampun, kasihan banget. Kok orang tua kamu yang nggak mau ngertiin keadaan kamu sih? Yang gajinya nggak terlalu besar malah minta dikirimin uang. Minta kirimin uang terus lagi sama kamu. Ya, aku juga udah bilang gitu. Tapi orang tuaku nggak percaya. Mereka taunya aku tuh kerja dengan gaji yang besar gitu. Mungkin orang tua kamu tuh mikirinnya karena kamu kerja di luar kota, jadi pasti gajinya kamu itu besar. Nah, itu dia. Kamu tahu sendiri kan pemikiran orang tua zaman dulu gimana. Aku tuh pengen tahu aslinya hidup mewah dan kaya raya kayak kamu dan teman-teman kantor yang lain. Menurut kamu perlu nggak ya aku nyari kerjaan sampingan? Menurut aku sih perlu banget ya, karena kan dengan gaji kamu yang nggak terlalu besar itu, apalagi kamu itu harus ngirimin buat orang tua kamu setiap bulan. Kerja sampingan itu bakal bantu banget loh. Iya juga sih, tapi aku bingung nih mau kerja sampingan apa. Coba kamu kerja sampingan jaga toko atau jualan gitu. Duh, males banget kalau mau kerja sampingan kayak gitu. Aku pengennya tuh yang kerjanya tuh nggak capek-capek banget. Kamu nih aneh ya, namanya kerja tuh capek lah, walaupun sebutannya kerja sampingan. Hehehe, iya sih. Ngomong-ngomong, kamu abis beli jam tangan baru apa? Iya nih, baru aja beli kemarin. Gimana, bagus gak? Aku pilih yang paling mewah dan mahal loh. Iya, bagus banget loh. Aku juga jadi pengen deh beli barang-barang mewah kayak gitu. Pengen juga bisa nabung. Tapi apalah daya, aku harus ngirimin uang buat orang tuaku tiap bulan. Udah, kamu yang sabar aja. Coba kamu pelan-pelan cari kerja sampingan yang menurut kamu itu bener-bener gak bikin capek. Ngomong-ngomong, emangnya orang tua kamu itu di desa gak kerja apa gitu? Kok minta kiriman terus sama kamu? Sebenarnya orang tuaku tuh dua-duanya kerja loh. Jadi petani gitu. Dan bisa dapat penghasilan yang lumayan. Aku juga nggak tahu nih kenapa ya mereka masih terus-terusan minta kirimin uang ke aku. Katanya tuh aku harus tahu diri dan ngebales semua jasa-jasa orang tuaku. Apalagi kan sekarang adikku masih sekolah. Jadi kata orang tuaku semua biaya sekolah adikku harus aku yang nanggung. Yang bener aja itu orang tua kamu. Udah ketahuan banget loh. Padahal kan mereka juga kerja dan punya penghasilan. Masa ngandelin kamu sih? Emang sih orang tuaku udah bener-bener keterlaluan. Tapi aku juga mau lawan gak mungkin kan. Mereka kan orang tuaku yang sudah membesarkan aku. Iya sih, tapi kan seharusnya mereka itu juga mengerti keadaan kamu. Kamu juga punya kebutuhan dong. Udah gak apa-apa. Mungkin emang aku tuh harus membalas semua jasa-jasa orang tuaku. Ya ampun, sampai lupa. Aku mau fotokopi beberapa dokumen nih. Walah, iya ya, aku juga mau ngurus beberapa pekerjaan. Maaf, aku nggak lihat ada kamu tadi, Riz. Iya, nggak apa-apa kok, cuma ketabrak dikit doang. Ngomong-ngomong, kamu mau fotokopi apa? Iya nih, Riz, aku mau fotokopi. Aku boleh titip beberapa dokumenku juga nggak? Soalnya aku lagi males banget nih fotokopi. Ya ampun, ya orang kerjaannya nitip terus. Padahal kan ya, mesin fotokopinya tuh deket sama meja kerja dia. Din, kok kamu malah diem aja sih? Kamu mau kan aku titipin buat sekalian fotokopi beberapa dokumenku? Iya, boleh kok, Riz. Wah, makasih banget ya. Oh iya, kamu tahu nggak? Aku baru beli cincin berlian baru loh. Nih, lihat. Bagus kan?
Duh ya ampun, dari tadi aku dipamerin terus. Tadi si Roni, sekarang si Risa yang mamerin cincin berliannya. Kapan ya aku bisa pamer kayak mereka juga? Iya Riz, bagus banget itu cincin berlian kamu. Kamu belinya pasti mahal ya? Ya iya dong, mana mungkin aku beli barang yang harganya murah. Emang kayak barang-barang kamu. Loh, kamu nih kenapa sih? Kok tiba-tiba malah bawa-bawa barang-barang aku? Emangnya kenapa sama semua barang-barang aku? Iya, barang-barang kamu itu murahan semua. Asal kamu tahu ya, aslinya seluruh anak kantor di sini itu pada ilfil tahu nggak sama kamu? Udahlah, penampilan kamu itu terlalu sederhana, barang-barang murahan. Beda banget sama anak-anak kantor sini yang hidupnya mewah. Apalagi ya, kinerja kamu itu nggak ada bagus-bagusnya. Makanya deh, gaji kamu selama ini tuh nggak terlalu besar. Kamu kok gitu banget sih, Riz? Asal kamu tahu ya, aku tuh aslinya cuma pura-pura sederhana doang. Aku tuh sebenarnya orang kaya. Hahaha, nggak usah ngelantur deh. Orang satu kantor tuh pada tahu ya kalau hidup kamu tuh susah. Apalagi kan kamu harus ngirimin uang buat orang tua kamu di kampung. Lucu banget deh kamu ini. Kok dengan pedenya ngomong kalau kamu itu cuma pura-pura hidup sederhana. Padahal kan emang aslinya susah. Hahaha. Cukup ya Riz, lihat aja. Aku bakal buktiin kalau aku tuh beneran orang kaya raya. Kamu bakal nyesel ya udah ngehina aku. Ya udah, buktiin dong kalau kamu itu beneran kaya raya. Gak usah banyak omong. Oke, aku bakal buktiin. Tunggu aja. Dan itu kamu fotokopi sendiri aja dokumen kamu. Bye. Setelah pulang bekerja, Alhamdulillah, akhirnya sampai kosan juga. Capek banget deh rasanya hari ini. Mana tadi sempet hujan di tengah jalan. Nyebelin banget deh. Kayaknya hari ini tuh hari paling sial buat aku. Mana aku jadi kepikiran ya. Gimana coba caranya bisa dapat uang banyak yang cepet? Kalau bisa sih besok pagi aku udah harus punya uang yang banyak. Tapi gimana caranya? Aku tuh udah gak tahan loh dihina sama si Risa itu. Pengen langsung buktiin ke depan mukanya dan bikin dia malu. Bentar. Itu bukannya Pak Riko ya? Yang punya kosan di sini. Wih, dia baru beli mobil baru ya. Oh iya, aku baru sadar kalau dia itu kaya raya banget. Dia punya banyak kos-kosan, belum lagi usaha yang lain. Tiba-tiba kok aku punya ide bagus ya. Tapi resikonya besar banget. Tapi kalau dipikir-pikir, ini cara satu-satunya supaya aku bisa dapat uang cepat tanpa perlu ngutang. Kalau nggak salah kan, Pak Riko juga termasuk jarang di rumah. Apalagi sekarang istri sama anaknya katanya lagi liburan di luar negeri. Aku ambil aja apa ya, surat tanah dan barang-barang berharga punya Pak Riko. Lagian kan dia kaya raya banget. Jadi seharusnya nggak apa-apa lah. Kalau gitu malam ini aja deh aku langsung ambil. Kebetulan kan biasanya tengah malam Pak Riko pergi buat ngurusin usaha kafe malamnya. Semoga aja deh berhasil. di tengah malam, Nah, pas banget nih. Pak Riko udah pergi pakai mobilnya. Kalau gitu aku langsung nyelinap masuk ke rumahnya deh. Oh iya, biar nggak ketahuan, aku patiin dulu deh listrik di rumahnya. Terus kalau bisa aku buat error beberapa CCTV-nya. Duh, aku baru ingat lagi. Kalau di rumah Pak Riko kan ada pembantu sama tukang kebunnya. Aku harus hati-hati nih supaya nggak ketahuan. Kalau gitu aku mulai patiin dulu deh listriknya. Abis itu aku errorin deh beberapa CCTV-nya. Nah, udah nih. Itu kan pembantu sama tukang kebun yang kerja di rumah Pak Riko. Mereka langsung keluar loh setelah aku padamin listriknya. Sebenarnya agak ngeri sih, tapi ini bisa jadi kesempatanku juga. Mereka kan lagi ngecek di luar tuh. Jadi aku bisa diam-diam masuk ke rumahnya Pak Riko. Kalau gitu, langsung aja deh aku masuk. Akhirnya aku bisa masuk dan menyelinap ke kamarnya Pak Riko. Aku harus cepet-cepet nih cari barang berharga ataupun surat tanah. Wah, ternyata ada lumayan uang cash di sini. Wah, di sini juga ada. Ada beberapa emas juga. Wah, banyak banget. Wah, ini beneran apa? Ada surat tanahnya juga loh. Kalau gitu aku gas ambil aja deh. Kan bisa aku gadain di bank. Soalnya kalau aku jual bisa ketahuan. Aku gadain aja kalau gitu. Duh, rasanya seneng banget deh.
Tapi kayaknya ini semua udah cukup. Aku juga udah dapat uang cash dan beberapa emas. Mending aku langsung pergi aja deh, sebelum pembantu sama tukang kebun yang kerja di rumahnya Pak Riko ini benerin listriknya dan masuk ke dalam rumah. Untung aja aku bisa langsung keluar dari rumahnya Pak Riko. Pas banget loh, ketika aku keluar, pembantu dan tukang kebun yang kerja di rumah Pak Riko berhasil ngidupin listriknya. Dan beruntung juga loh, di dalam kamarnya Pak Riko itu ada wadah. Jadi semua yang aku ambil bisa aku masukin ke dalam wadah ini deh. Jadi aku gak kelihatan kalau aku habis ngambil barang-barang berharga di rumahnya Pak Riko. Hahaha. Dina, kamu ngapain tengah malam gini di depan rumah saya? Pak Riko, Pak, saya itu abis jalan malam. Saya tuh ya Pak mau nurunin berat badan gitu. Kan jarak dari kosan ke rumah Bapak ini lumayan jauh tuh. Jadi saya jalan dari kosan ke rumah Pak Riko deh. Walah, jadi gitu toh. Tapi kok harus tengah malam begini sih? Emangnya kamu gak takut gitu? Ya enggak dong Pak, ngapain takut? Soalnya kalau pagi sampai sore itu Pak, saya kerja. Jadi nggak ada waktu deh selain tengah malam. Ya juga sih, ngomong-ngomong itu bawa wadah apa? Sepertinya saya tuh punya deh wadah yang kayak gitu di rumah. Wah ini Pak, ini tuh wadah yang isinya minum dan beberapa makanan sehat. Jadi saya tuh kan gampang lapar. Jadi saya bawa minum dan juga beberapa makanan sehat yang gak bikin naik berat badan. Ini juga wadahnya saya dikasih temen Pak. Jadi mungkin gak sengaja aja gitu sama kayak punya Bapak. Kalau gitu saya balik ke kosan dulu ya Pak. Soalnya sebenarnya saya udah agak dari tadi sih jalannya. Permisi ya Pak kalau gitu. Sebenarnya agak mencurigakan sih gerak-gerik si Dina itu. Apalagi gak biasanya dia tuh jalan-jalan tengah malam begini. Udahlah, daripada aku seuzon mending langsung masuk ke rumah aja. Duh ya ampun, sial banget. Bisa-bisanya coba aku tadi ketemu sama Pak Riko. Aneh banget kok dia udah balik aja ya dari ngecek kafe malamnya. Untung aja aku tadi bisa buat alasan. Ya walaupun kelihatannya dia agak curiga sih. Apa aku pindah kosan aja ya biar gak ketahuan. Aku kan juga udah ngambil uang, emas, dan juga suratannya Pak Riko. Dan sebelum Pak Riko sadar kalau barang-barangnya aku ambil, aku harus segera pergi dari sini. Kalau gitu besok pagi aku beres-beresin deh semua barang-barangku. Terus aku cari kosan baru aja. Keesokan harinya Dina pun memutuskan untuk pindah kos-kosan. Setelah itu dia pun membeli mobil dan barang-barang mewah yang lainnya. Nah, kalau udah pindah kosan gini kan aman. Aku juga udah beli mobil dengan hasil uang gadaian surat tanah punya Pak Riko itu. Soalnya uang sama perhiasan yang aku ambil kalau aku satuin belum cukup buat beli mobil. Jadi ya nggak apa-apa deh, aku gadein aja itu surat tanah punya Pak Riko. Seneng banget deh, akhirnya aku bisa dapat pinjaman dari bank banyak banget. Terus kalau aku nggak bisa bayarkan, mereka tinggal ambil aja itu surat tanahnya punya Pak Riko. Uang dan emas yang aku ambil juga lumayan banget buat beli barang-barang branded. Kalau gitu aku langsung berangkat ke kantor aja deh. Terus aku pamerin deh semua yang aku punya sekarang. Hahaha, aku pengen lihat banget deh mukanya si Risa itu yang bakal malu dan juga nyesel. Gak sabar banget deh rasanya. Kalau gitu aku langsung ke kantor aja deh naik mobil baruku. Dina pun pergi ke kantor menggunakan mobil barunya. Wih, ada yang habis beli mobil baru nih. Kamu dapat uang dari mana, Din? Bukannya selama ini kamu katanya lagi susah ya? Apalagi kan kamu itu tiap bulan harus ngirimin uang ke orang tua kamu di desa. Ya iya dong, mobil baruku ini aku beli yang paling mewah dan mahal. Aslinya aku tuh mau jujur ya, sebenarnya itu semua bohong. Aku tuh sebenarnya kaya raya. Dan selama ini cuma pura-pura doang hidup sederhana dan susah. Nah, pas banget ada Risa. Risa, sini dong. Katanya pas itu kamu mau minta buktiin kalau aku beneran kaya atau enggak. Nih aku buktiin. Kamu lihat sendiri kan, nih mobil mewahku. Dan kamu juga bisa lihat kan penampilanku sekarang dengan barang-barang branded yang aku punya. Jadi kamu udah percaya belum nih kalau aku kaya raya? Apa kurang pembuktianku? Kok bisa sih? Si Dina ini punya mobil dan barang-barang branded. Mana dia nunjukin uang cash yang banyak banget lagi? Apa bener ya kalau selama ini dia cuma pura-pura sederhana dan susah dan sebenarnya dia itu kaya raya?
Tapi nggak mungkin. Kok malah diem aja sih si Risa? Kamu pasti lagi terkagum-kagum kan lihat aku yang sebenarnya emang kaya raya. Enggak tuh. Palingan juga ya itu kamu dapat uang dari ngutang kan? Risa, mikir dong. Punya otak dipakai. Mana bisa coba ngutang sebanyak ini? Orang yang mau ngutangin juga mikir-mikir lah. Iya juga ya. Duh, mampus. Aku kena bumerang kata-kataku sendiri. Iya, siapa tahu kan. Udahlah, aku mau kerja dulu. Daripada ngurusin hidup kamu yang gak jelas. Hahaha, udah malu tuh, makanya langsung pergi. Din, kamu itu jangan berlebihan dong. Kasihan tahu si Risa nahan malu. Roni, asal kamu tahu ya, si Risa itu pernah menghina aku lebih buruk loh daripada aku menghina dia hari ini. Itu belum ada apa-apanya. Dan kenapa coba kamu pakai acara belain dia? Kamu aja loh gak pernah belain ketika aku dihina. Padahal kan kita udah temenan dari lama. Bukannya aku itu nggak mau belain kamu, Din. Cuman kan ketika kamu dihina, aku itu nggak ada. Jadi gimana coba aku belainnya? Alah, banyak alasan kamu. Udah, aku mau kerja. Minggir-minggir. Jangan ngalangin jalan dong. Saat pulang kerja, Duh, enak banget ya. Sekarang aku pulang kerja bisa naik mobil. Gak perlu pesen ojek online lagi. Enaknya abis ini ngapain ya? Shopping atau makan di restoran mahal? Loh, apa-apaan ini? Pak polisi, kok tiba-tiba nangkep saya sih? Salah saya apa coba? Kamu masih nanya salah kamu apa, ha? Kamu kira saya itu nggak tahu apa? Kalau kamu tuh pada malam itu mencuri barang-barang berharga di rumah saya, termasuk surat tanah milik saya ini. Loh, Pak Riko, kok bisa tahu? Ya bisa tahu dong, walaupun kamu itu matiin listrik dan sok-sokan bikin error CCTV di rumah saya, itu gak ada gunanya karena CCTV itu akan tetap bekerja. Jadi semua kelakuan kamu itu tetap terekam di CCTV di rumah saya itu. Ayo Pak Polisi, tangkap dia dan masukkan wanita pencuri ini ke dalam penjara. Gak mau, saya gak mau masuk penjara. Maafin saya Pak Riko, saya tuh hilap. Tolong, saya gak mau masuk penjara. Dina pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatannya itu.